mesum di pinggir jalan dan mereka tidak bisa dipisahkan. Putri yang memang memiliki Halo guys, welcome back to my channel. This is Horror Channel, Story Horror, dimana kita di sini akan membahas peristiwa tragedi lubang buaya, lubang neraka, dan berita domestik maupun mancanegara akan sama-sama kita kupas di Storor. Jadi guys, saya ingin mengatakan lagi, kembali saya ingin mengatakan welcome back to my studio. Menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu. Guys, menyampingkan tentang studio saya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi guys, beberapa waktu lalu viral tentang video orang yang berbuat mesum di pinggir jalan dan mereka tidak bisa dipisahkan. Dan kejadian ini viral ketika diunggah oleh salah satu akun Sorotan Medan yang mengunggah kejadian ini, dan ini sontak viral di seluruh Indonesia, di jagat dunia maya. Dan kejadian ini terjadi di Tanjung Tiram, Sumatera Utara. Sebenarnya sih gini ya guys, ketika saya pertama kali melihat video yang viral itu, sebenarnya saya sih tidak merasa gimana-gimana ya guys. Hanya berpikir ya aneh ya. Namun tidak ingin kepo terlalu dalam atau terlalu jauh gitu guys. Jadi guys, semalam datang teman saya yang dari Batubara dan saya menanyakan kasus ini yang lagi viral sama dia, dimana dia orang Batubara juga. Jadi dia tahulah tentang Tanjung Tiram itu. Dan saya sangat kaget dengan jawaban yang dilontarkan guys. Ternyata kejadian ini bukanlah pertama kali terjadi di area Tanjung Tiram tersebut. Dan guys, dari banyak orang juga mengatakan kalau kejadian ini bukanlah pertama kali terjadi. Dan banyak orang yang berspekulasi kalau kejadian ini sering terjadi di sana karena adanya dugaan mistis dan kisah lampau yang pernah terjadi di sana. Dan tentang adanya siluman ular di Tanjung Tiram tersebut dengan kaitan sebuah istana yang ada di Tanjung Tiram. Istana Niat Lima Laras. Jadi guys, kejadian ini disangkut pautkan dengan Istana Niat Lima Laras. Saya pun menaruh rasa penasaran dan rasa ingin tahu tentang Istana Niat Lima Laras ini. Asal-usul Niat Lima Laras ini. Ada mistis apa sih di Istana Lima Laras? Yuk kita bahas di Storor Story Horror. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi guys, di sini kita sama-sama belajar dari sejarah dulu ya guys. Jadi Istana Lima Laras ini adalah istana yang dibangun oleh seorang raja di daerah Tanjung Tiram tersebut pada tahun 1907 dan siap pada 1912. Dia bernama Muhammad Yuda atau yang sering dikenal Datuk Mat Yoda. Dia membangun istana ini karena adanya monopoli dari Belanda yang melarang para raja-raja untuk melakukan perdagangan ekonomi. Dan raja-raja yang ada di Tanjung Tiram tersebut melakukan perdagangan dengan hasil-hasil pribumi seperti rotan dan lainnya ke wilayah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Raja Mat Yoda sendiri adalah keturunan raja yang ke-11 guys. Istana Niat Lima Laras ini dibangun dengan arsitektur Cina, Melayu, dan Eropa. Dan guys, dari beberapa sumber juga dikatakan dari pembangunan Istana Niat Lima Laras yang dilakukan oleh Raja Datuk Mat Yoda ini, sang datuk juga menggali beberapa sumur di Istana Niat Lima Laras tersebut guys. Salah satu sumur itu digali oleh sang raja untuk seorang putri yang memang memiliki darah keturunan Raja Lima Laras tersebut guys. Namun guys, sang putri ini memiliki wujud yang berbeda dengan keturunan raja yang lainnya. Dan dia juga merupakan keturunan raja-raja terdahulu. Dan dia ini anak raja terdahulu sebelum Datuk Mat Yoda ini guys. Dan dia berwujud ular atau siluman ular. Artinya guys, berarti siluman ular ini memang memiliki darah dengan keturunan raja di Lima Laras tersebut. Karena memang dia mengetahui silsilah keturunannya yang memang memiliki seorang putri namun berwujud ular. Jadi guys, siluman ular ini diduga selalu dia pulang pergi ke laut dan ke Istana Niat Lima Laras tersebut. Dan ada yang mengatakan kalau sumur ini memang tembus ke laut guys. Yang memang letak istana itu adalah daerah pesisir. Dan sumur itu memang menjadi alur pulang pergi si putri siluman ular ini ke Istana Niat Lima Laras tersebut.
Siluman ular ini adalah anak kembar dari keturunan raja yang kelima, di mana istrinya melahirkan anak kembar, satu jenis kelamin laki-laki, satu lagi jenis kelaminnya perempuan, namun dia berwujud ular. Dan ular ini pun dirawat, namun seiring berjalannya waktu, karena dia bertumbuh besar, semakin besar, hingga ada seorang anggota kerajaan yang memimpikan kalau ular ini harus dibuang. Akhirnya sang raja pun membuang anaknya tersebut yang berwujud ular itu ke laut Tanjung Tiram. Dan guys, ular ini juga sering pulang pergi ke laut dan ke istana Niat Lima Laras. Bisa dibilang ular ini menjadi penjaga istana Niat Lima Laras tersebut guys. Dan guys, ular ini akan sangat marah kalau dia merasa dirinya terganggu. Bisa itu karena hal sekitar ataupun hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang lain yang membuat dia terganggu. Dan biasanya kalau dia marah, dia akan menampakkan dirinya. Menurut sejarah, ular ini marah dan menampakkan dirinya ini terjadi pada tahun 1986, di mana diadakan acara MTQ di depan istana Niat Lima Laras ini, dan sang panitia acara tersebut lupa memberikan sesajian kepada si siluman ular ini, hingga dia sangat marah dan menampakkan dirinya dan menghancurkan acara tersebut, hingga acara MTQ tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dan guys, masyarakat di sana juga mengatakan kalau mereka sering melihat ular ini lalu lalang di sekitar Tanjung Tiram itu dan di sekitar istana Niat Lima Laras itu. Jadi guys, begitulah asal-usul istana Niat Lima Laras dan misteri kemistisan istana Niat Lima Laras dengan sosok siluman ular. Dan apa tanggapan kalian tentang misteri ini? Apakah sudah relevan jikalau kejadian yang viral itu dikaitkan dengan istana Lima Laras ini dan sosok siluman ular? Jangan lupa komen di bawah. Semoga saja ini bisa menjadi sebuah diskusi di antara kita. Dan semoga saja apa yang saya kasih tahu ini bisa menjadi sebuah pembelajaran baru bagi kalian, menambah wawasan baru bagi kalian untuk mengetahui banyak sejarah yang ada di Indonesia. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe.